Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi dari Melon Branding. Hari ini kita akan ngebahas lagi brand Indonesia yang udah mendunia. Kita balik lagi ya ke tanah air kita, karena ini juga bulan kemerdekaan gitu ya. Kita pengen mendalami brand Indonesia yang bagus bahkan udah go internasional. Nah, kali ini kita akan ngebahas Kopiko, yaitu permen kopi yang tagline-nya itu pasti kalian juga tahu. Kopiko gantinya kopi. Nah, di tahun 1974, pertama kali Kopiko ini didirikan oleh Jogi Hendra Atmaja di PT Mayora Indah Tbk. Dan perusahaan Kopiko ini awalnya memproduksi biskuit dan juga kue-kuean. Tapi di tahun 82 mereka berubah dan membuat satu terobosan inovasi baru yaitu permen kopi yaitu Kopiko. Dan ini adalah inovasi pertama dari permen kopi di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri itu masih gak lazim lah punya permen yang rasanya tuh kopi. Dan apalagi permen kopi ini bukan sembarang permen kopi, tapi permen kopi yang cita rasa kopinya itu asli banget. Bener-bener kayak minum kopi beneran. Dan semenjak adanya Kopiko ini, Kopiko berhasil menjabat sebagai permen nomor 1 di dunia. Dan dia udah masuk merambah ke pasar internasional dan bahkan udah masuk ke negara-negara di Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Dan kualitas dan rasa otentik permen kopi ini mendapat sambutan positif di pasar global. Jadi sampai sekarang mereka nginget permen kopi yang rasanya otentik itu dari Indonesia yaitu Kopiko. Di segmen kedua ini kita bakal ngomongin tentang sasaran pasar keunggulan dari Kopiko. Jadi Kopiko itu dia target marketnya ternyata cukup luas ya, nggak cuma niche market aja, tapi dia tuh ada 5 pasar utama. Yang pertama itu ada untuk teman sehari-hari dalam menikmati cangkir kopi gitu ya, dalam penambah energi dan juga sebagai teman melakukan kegiatan yang rutinitas. Yang kedua juga untuk profesional yang biasanya ngopi ya kan, karena mereka kerja di bawah tekanan gitu ya, mereka butuh ekstra kafein gitu ya. Yang ketiga itu untuk orang-orang yang pengen menikmati momen santai dalam istirahat tapi nggak mau ribet. Yang keempat juga pengen kayak mahasiswa atau pelajar yang sebenarnya tuh kalau orang dulu kan jarang ya pelajar-pelajar tuh minum kopi hitam gitu ya. Nah mereka tuh membuat kopi kue ini untuk yang versi lebih mildnya dari kopi teduh zaman itu gitu. Dan yang kelima itu ada rasa kopi yang otentik untuk para pecinta kopi dan juga tradisional gitu. Jadi mereka rasanya tuh mirip banget sama kopi sampai bisa ngegantiin kopi tapi bentuknya permen. Dan menurut gua secara pribadi ya yang buat Kopiko ini tuh kayaknya berpikir lateral banget dan kita udah pernah ngebahas tentang lateral thinking di podcast-podcast kita sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat di episode sebelumnya. Tapi intinya lateral thinking itu tuh membuat orang berpikir yang tidak secara vertikal atau secara runut. Jadi mereka bisa mendapatkan alternatif pemikiran mereka yang jauh di luar dari cara pola pikir orang pada umumnya dan kebiasaan yang sudah diajarkan secara tradisional. Dan kalau di zaman itu ya kita ngomongin di tahun 82 atau 74 ya kan, Pak Jogi Hendra Atmaja ini pas pertama kali bikin usaha ini mungkin dia dapat ide tentang bisnisnya gitu ya. Tapi kan di saat itu gitu ya, di saat itu orang umumnya kalau minum kopi itu pasti nyeduh. Entah itu nyeduh kopi bubuk atau kopi saset ya kan. Dan zaman dulu juga nggak ada kopi take away gitu ya dan segala macam. Jadi ini tuh menurut gue benar-benar terobosan inovasi banget dan juga beda banget lah cara pola pikirnya sama orang-orang saat itu. Jadi benar-benar lateral banget dia mikirnya. Masa kopi yang harusnya diseduh pakai air panas sekarang bisa diemut aja gitu kan, nggak pakai tumpah, nggak pakai panas, nggak pakai nunggu, tinggal minum kopi pakai yang bentuknya tuh permen gitu. Jadi
Keren banget pola pikirnya menurut gue. Dan keunggulan dari Kopiko ini, selain dari rasanya otentik dan juga mendekati banget kopi aslinya, permen ini juga memiliki energizing yang segar. Jadi membuat konsumen tuh suka dengan rasa kopinya dan juga bisa dikonsumsi kapan aja. Dan mudah dibawa, memiliki varian rasa seperti varian susu dan juga ada terbarunya itu yang Kopiko Brown Coffee. Nah, jadi selain itu kita juga pengen ngebahas tentang strategi suksesnya dari Kopiko ini. Karena kita ada di branding agency, kita pengen ngebahas nih strategi bisnis mereka tuh apa sih? Nah, yang pertama itu mereka memastikan ketersediaan produk di berbagai saluran distribusi. Jadi mereka tuh nggak cuman pemasaran, promosi gitu kan, masukin TV, masukin radio segala macam, tapi mereka juga memastikan barang mereka tuh gampang dicari. Misalnya kalau zaman itu dia masukin ke supermarket, minimarket, gerai kopi, outlet, warung mungkin ya kan. Jadi memang mereka mikirin saluran distribusinya dulu. Jangan sampai dia udah promosi getol-getolan di mana-mana, barangnya nggak ready. Mereka mau cari susah. Apalagi zaman itu nggak ada online, mereka nggak akan niat tuh cari di online gitu ya, orang nggak ada gitu. Nah tapi kan semenjak adanya online ini, semua tuh harusnya udah terbantu dengan kalian nggak perlu ada di semua channel distribusi gitu ya, tapi kalian cukup ngambil touch point-nya aja yang paling penting untuk kalian. Jadi namanya bikin bisnis di zaman sekarang itu selain modalnya bisa lebih ketaker gitu ya, datanya yang bisa kita olah gitu ya, digital marketing, dan juga kita bisa menggunakan channel-channel tradisional juga seperti TV, radio segala macam, tapi kalian juga perlu lihat produk kalian itu jenisnya apa. Nah, terus yang kedua, strateginya itu ada popularitas di drama Korea. Kalau kalian notice, Kopiko itu sempat masuk di Vincenzo sama Hometown Cha-Cha-Cha. Gue jujur aja baru nonton yang Vincenzo, jadi gue nggak tahu kalau yang di Hometown Cha-Cha-Cha itu bakal ada Kopiko atau enggak gitu ya. Tapi mereka berani masuk ke drama Korea ini dan untuk mengejar exposure-nya. Dan biar mereka brandnya itu juga tetap ngikutin hype-nya gitu ya. Karena kan Kopiko ini tuh brand lama, ya kan? Dia nggak mau sampai dikatain jadul gitu. Dia nggak mau sampai dibilangin ketinggalan zaman. Jadi dia ngikutin zaman dengan cara dia masuklah ke drama-drama Korea ini yang tentunya anak-anak zaman sekarang tuh nonton pasti. Dan mereka ini mendapatkan exposure yang signifikan dan menciptakan pembicaraan di kalangan penonton. Dan yang ketiga ada strategi memperkuat branding. Nah ini yang paling penting menurut gua, gimana caranya kita promosi, marketing sana sini, tapi brand kalian tuh nempel di otak mereka. Jangan sampai kita boncos cuman karena kita ngiklan, mereka ngerasanya ketemu produk yang berbeda terus-terusan, atau mereka ngerasa gak nempel nih brand kalian karena identitasnya tuh berubah-berubah terus setiap kali kalian ngiklan gitu kan. Nah tapi dengan brandingnya Kopiko ini yang tagline-nya Kopiko gantinya kopi, itu tuh bener-bener kuat banget dan identitasnya tuh unik banget sehingga kita tuh ingat gitu, oh ya Kopiko ya buat gantiin ngopi, tinggal emut aja nih permen Kopiko gitu kan. Jadi konsisten dan juga komitmen terhadap produk yang berkualitas tinggi dan mendapatkan kepercayaan konsumen karena udah diulang-ulang, ditanemin terus, pemasaran berkala segala macam, tapi mereka memiliki message yang sama, message yang terus-terusan itu aja, membuat orang tuh ingat, nempel. Yang strategi keempat itu adalah inovasi. Yang tadi gue udah bilang, dia tuh ada yang Kopiko hitam, ada yang Kopiko susu, ada yang Kopiko brown coffee gitu. Jadi mereka tuh nggak mau sampai orang bosen sama produk mereka. Walaupun yang kejualnya itu pasti lebih banyak yang Kopiko original gitu ya. Tapi mereka bikinin ada option-option lain supaya orang tuh nggak bosen dan pengen cobain lagi dan ngerasa fresh lagi dengan brand tersebut. Dan mengikuti tren pasar dan merespon preferensi konsumen. Dan inovasi ini membangun brand mereka agar tetap segar dan menarik. Bahkan gak cuma di lokal tapi juga di pasar internasional. Yang kelima adalah strategi promosinya. Dengan menggunakan media tradisional,
dan platform digital mereka combine menjadi satu, dapat membangun hubungan yang erat dengan konsumen dan meningkatkan brand awareness dan mempertahankan loyalitas customer. Jangan sampai kita udah coba nih ya ngiklan sana sini, tapi kita nggak membuat CRM, kita nggak membuat koneksi yang kuat dengan konsumen, kita nggak engaging dengan orang yang kita iklanin gitu ya. Yang ada orang tuh paling males kalau kita tuh udah jualan terus. Kita nggak mikirin tentang mereka puas nggak dengan barang kita atau jasa kita. Mereka cuma tahu kayak dia tampil di mana-mana segala macam, tapi nggak meningkatkan kualitas mereka gitu. Terus mempertahankan loyalitas konsumen juga. Dan ini agak susah ya untuk brand yang umurnya tuh udah puluhan tahun, pasti ada aja orang yang komplain atau menemukan misalnya ada cacat produksi atau apa gitu ya. Tapi mereka bisa mengatasi itu semua dengan PR yang bagus, mereka juga dengerin masukan-masukan dari konsumen dan memperbaiki itu. Terus-menerus secara konsisten sampai kuat hingga sekarang. Prestasi apa aja sih yang udah didapetin dari Kopiko? Strategi ini memberikan peningkatan brand awareness dan juga penjualan yang lebih tinggi, ekspansi pasar, kredibilitas, dan juga kepercayaan konsumen. Dengan serta peningkatan loyalitas konsumen, sehingga si Kopiko ini, permen kopi ini udah mendapatkan penghargaan bergengsi seperti top brand dan juga super brand. Dan ini adalah bukti pengakuan atas kualitas dan popularitas Kopiko. Jadi menurut podcast kita hari ini, kita melihat bagaimana si Kopiko ini berhasil menerapkan branding mereka, pemasaran mereka secara cerdas dan efektif. Dan mereka memahami benar-benar pasar mereka menginovasikan produk mereka, dan mereka selalu memperkuat branding mereka. Entah itu dia udah puluhan tahun segala macam, tapi mereka nggak lupa untuk merefresh lagi brand mereka. Dan juga mereka melakukan promosi yang pastinya intens, menjaga kualitas juga. Jadi apa sih yang kurang dari Kopiko ini? Mereka masih terus berinovasi setelah puluhan tahun. Jadi kalian jangan sampai kalah, mentang-mentang kalian misalnya udah jalan gitu ya 5 tahun, 10 tahun, belum ada apa-apanya bahkan kalian masih bisa ketinggalan. Karena dengan kita continue untuk inovasi, continue untuk bikin produk baru segala macam, membuat orang tuh stick lagi dengan produk kalian. Dan juga stick sama brand kalian. Kalian akan menjadi top of mind kalau kalian konsisten terus-menerus, dan kalian juga jangan lupa untuk retargeting. Dan mereka juga pengen, si Kopiko ini ya, pengen kesuksesan di pasar lokal dan internasional ini bisa menjadi bukti bahwa strategi yang matang dan juga customer oriented gitu ya, kepuasan pelanggan itu adalah kunci utama dalam meraih prestasi dalam dunia bisnis. Nah, itu yang kita udah kupas gitu ya dari Kopiko. Semoga kalian suka dari podcast ini. Kalau misalnya kalian pengen ngebahas brand lain atau perusahaan lain gitu ya yang pengen kita kupas di podcast ngomongin bisnis ini, please komen di bawah. Jangan lupa juga kalau kalian butuh jasa branding, marketing, atau konsultasi tentang bisnis, kalian bisa langsung ke website kita di melambranding.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Aduh, mau first date tapi rambut geradakan banget. Tenang. Hair Care Studio bisa nyulap rambut geradakanmu jadi oke waktu first date.